Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita masih berada di dalam suasana Paskah. Hari Minggu yang kemarin kita telah merayakan Paskah dan di dalam tradisi gereja umumnya biasa perayaan Paskah itu bisa berlangsung sampai 50 hari sampai hari Pentakosta ya. Nah, kita bersyukur ya kita memiliki Tuhan yang menang, kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Dan hanya karena kebaikan Tuhan kita masih bisa ada pada hari ini, kita masih bisa datang menghadap Tuhan di dalam doa pagi. Mari saya mengajak kita bersama-sama menaikkan satu lagu, Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Memandangmu, dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa
jauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah penuntun kehidupan kami. Dan Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan kami. Yang memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Sehingga firman itu sungguh-sungguh boleh hidup di dalam hati kami. Kami boleh menjalankannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, beberapa waktu lalu ada seorang rekan yang membuatkan sebuah cover untuk acara Paskah di gereja. Di dalam cover itu ada gambar kelinci dan ada gambar telur, ya. Lalu saya katakan, boleh nggak gambar kelinci dan gambar telur ini diganti? Karena memang sesungguhnya ini bukanlah satu hal yang ada di dalam Alkitab. Dan dulu saya sempat berpikir, ada kelinci, ada telur, itu maksudnya apa gitu ya. Dan yang saya nggak habis pikir adalah saya nggak pernah lihat itu kelinci itu bertelur, lalu telurnya itu menetas, lalu keluarlah anak kelinci. Itu nggak ada, karena kelinci itu mamalia ya. Kecuali ayam, bebek, nah itu kita lihat bertelur, lalu telurnya itu menetas dan keluarlah anak dari ayam atau bebek itu. Nah kalau kita melihat dekor-dekor Paskah sekarang dipenuhi dengan telur, bukan hanya sekarang, dari dulu ya dipenuhi dengan gambar telur, ada juga yang namanya Easter egg hunt ya, jadi berburu telur, mencari telur ya, telur-telur yang disembunyikan itu dicari. Nah ini saya bawa telur. Nah dari mana sih sebenarnya datangnya telur ini di dalam perayaan Paskah gitu ya. Karena kalau kita cari-cari di Alkitab itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Dan kelinci itu juga datangnya dari mana? Itu juga nggak ada di dalam Alkitab ya. Nah sebenarnya ini sudah dimulai dari waktu yang cukup lama. Di abad 17 di Jerman, di dalam perayaan Paskah itu dirayakan dengan adanya yaitu kelinci yang membawa telur-telur Paskah untuk anak-anak yang baik ya. Jadi anak-anak diajak di dalam perayaan Paskah pada waktu itu, lalu anak-anak itu diberikan telur. Nah kemudian kelinci itu maksudnya apa gitu ya. Nah kelinci itu melambangkan kesuburan ya. Jadi kelinci itu adalah satu binatang yang kemampuan reproduksinya sangat cepat sekali. Dan pada zaman dulu di Eropa sebelum kekristenan masuk di sana, orang-orang di sana merayakan awal musim semi itu dengan satu perayaan yang luar biasa. Karena musim semi itu merupakan satu musim di mana kehidupan itu mulai muncul. Ya, setelah musim dingin yang cukup lama, di dalam musim dingin itu semua itu kelihatannya mati. Pohon-pohon itu kering. Nggak ada tunas-tunasnya, bahkan tidak ada daunnya. Lalu pada musim semi, pucuk-pucuk dari pohon-pohon itu mulai muncul, ya, mulai ada tunas-tunas daun yang keluar. Lalu kemudian ada tunas-tunas bunga juga yang keluar. Lalu akhirnya makin lama pohon-pohon itu makin hijau, ya, kelihatan daunnya makin banyak, bunganya juga makin banyak, gitu ya. Nah, itu yang terjadi di musim semi. Sehingga pada zaman dulu orang-orang di Eropa sebelum mereka kenal Paskah seperti sekarang, mereka merayakan perayaan musim semi. Ada ritualnya, salah satu ritualnya adalah menggunakan kelinci tadi dan juga telur. Ya. Nah, orang-orang di Jerman kemudian berimigrasi ke Amerika sekitar abad 17 itu. Lalu mereka juga membawa kebudayaan itu ya, merayakan Paskah dengan kelinci dan telur. Tentu saja setelah kekristenan masuk, mereka tidak lagi merayakan
hari raya musim semi. Pada waktu itu mereka menyembah satu dewi kesuburan. Kalau di Indonesia ada yang namanya Dewi Sri gitu ya. Tetapi di Eropa juga mereka memiliki dewi kesuburan versi mereka sendiri. Dan saya sangat yakin dan percaya di setiap kebudayaan mereka mengenal yang namanya dewi kesuburan, ya, karena dianggap dewi kesuburan inilah yang memberikan kehidupan di dalam alam semesta ini. Ya itu yang terjadi pada zaman Eropa dulu, dan itu masuk ketika Kristenan masuk di Eropa, mereka tidak lagi beribadah kepada dewi kesuburan itu. Mereka kemudian merayakan kebangkitan Kristus, lalu mereka juga tapi mereka masih membawa tradisi kuno itu, yaitu adanya kelinci dan telur Paskah itu. Dan kemudian ketika orang Jerman masuk ke Amerika, mereka masih membawa kebudayaan itu, merayakan Paskah dengan telur dan kelinci. Tetapi ternyata di dalam sebuah artikel yang saya baca, pada zaman abad pertengahan, itu sekitar tahun 400-an sampai dengan tahun 1500-an, satu zaman yang sangat panjang, telur itu sudah dipakai di dalam perayaan Paskah. Dan telur itu tidak hanya telur yang seperti ini, polosan. Tetapi telurnya itu dihias, dibuatkan dekorasi yang sangat menarik sekali. Bahkan saya ingat sekali dulu saya pernah mengikuti waktu sekolah minggu lomba menghias telur Paskah gitu ya. Nah rupanya itu adalah tradisi yang memang sudah ada sejak zaman abad pertengahan. Sekitar tahun 400 sampai 1500-an itu. Jadi di dalam perayaan Paskah pada waktu itu mereka juga menggunakan telur. Bahkan di Eropa Timur ada legenda-legenda yang berkembang. Misalnya mereka meyakini bahwa di masa-masa antara Jumat Agung dan Paskah, telur itu bisa berubah warna menjadi merah. Nah, ya itu yang mereka yakini. Dari sini saya juga pertanyaan saya itu terjawab ketika saya studi di Amerika. Setiap kali merayakan Paskah di sana, setelah selesai ibadah Paskah, tentu di ibadah kami tidak merayakan dengan telur, tetapi setelah ibadah kita ada makan bersama. Di sana ada telur-telur Paskah, dan ada juga kita membuat bagaimana telur ini kita rendam di dalam pewarna lalu itu menjadi merah ya. Nah rupanya ternyata itu ada legendanya dulu ya. Jadi mereka meyakini orang-orang Eropa Timur itu masa antara Jumat Agung sampai Paskah ternyata telur itu bisa berubah warna menjadi merah. Nah jemaat sekalian, terlepas dari tradisi-tradisi agama kuno di Eropa, telur itu sesungguhnya melambangkan tentang hidup yang baru. Jadi ketika sebuah telur yang sudah dibuahi, ketika dia menetas, maka akan muncul satu kehidupan yang baru, yaitu kalau ini telur ayam, maka akan ada anak ayam yang keluar dari telur ayam ini. Jadi telur melambangkan satu kehidupan yang baru, satu awal kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau berbicara tentang telur Paskah, tentu tidak ada di dalam Alkitab referensinya. Tetapi berbicara tentang hidup yang baru, tentu ada dasar Alkitabnya. Mari kita membaca dari Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5. Berbunyi demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tadi di ayat 4 dikatakan bahwa demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah bacaan ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya.
Di mana di dalam perikop-perikop sebelumnya Paulus membicarakan tentang manusia itu bisa selamat bukan karena usaha perbuatan baik mereka. Karena sesungguhnya nggak ada manusia yang hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Karena semua manusia itu sudah terkontaminasi oleh dosa. Bahkan pemazmur mengatakan sejak di dalam kandungan ibuku, aku itu udah dikandung di dalam dosa. Nah kemudian bagian itu Paulus tutup di ayat 20 dikatakan seperti ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maksudnya Paulus tentunya adalah semakin banyak pelanggaran yang manusia lakukan ketika dia diampuni oleh Tuhan menerima kasih karunia. Maka dia menerima kasih karunia yang luar biasa melimpah. Tetapi bagian ini bisa disalah mengerti oleh pembacanya. Oh kalau gitu enak menjadi orang Kristen ya. Kita bisa hidup suka-suka. Kita bikin dosa aja sebanyak-banyaknya. Nanti kita tinggal datang kepada Tuhan lalu Tuhan akan ampuni kita. Bukan itu yang Paulus maksudkan. Sehingga perkataan Paulus di pasal 6 ayat 1 Roma tadi mau menegaskan bahwa orang yang sudah mengalami karunia Tuhan bukan berarti bisa hidup seenaknya di dalam dosa. Paulus menjelaskannya dengan konsep dipersatukan dalam Kristus. Baik dalam kematian Kristus maupun di dalam kebangkitan Kristus. Tadi Paulus mengatakan ada perkataan mati bagi dosa. Kemudian bangkit di dalam hidup yang baru. Lalu kalau kita melihat lebih jauh di dalam perikop ini, Paulus berbicara juga tentang baptisan. Nah, kalau kita melihat gestur dari baptisan selam, ya, jadi seorang yang dibaptis itu akan dicelupkan ke air. Setelah dicelupkan beberapa detik, lalu akan bangun lagi, keluar lagi dari air. Nah ini seolah-olah gestur ini mau menunjukkan bahwa ketika dicelupkan di dalam air, itu adalah peristiwa mati bagi dosa. Lalu ketika bangkit dari air, keluar dari air, berarti itu menunjukkan ada satu hidup yang baru yang akan dijalani. Tentu saja ini sebuah, kalau saya melihatnya sebuah simbol ya, tidak dapat kita artikan di dalam arti literal. Misalnya arti literal itu berarti kalau gitu gereja yang melaksanakan baptis percik itu salah dong. Enggak, tidak seperti itu maknanya. Atau arti literal lagi misalnya begini. Oh berarti kalau seseorang itu dibaptis berarti hidupnya itu dicuci bersih. Dosa-dosanya sudah hilang semuanya sehingga dia tidak mungkin berdosa lagi. Enggak juga. Ya. Jadi baptisan itu merupakan lambang, merupakan simbol bahwa kita dipersatukan dengan Kristus, disatukan di dalam kematian dan juga kebangkitan Kristus. Disatukan di dalam kematian Kristus artinya kita mati bagi dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa ketika Kristus mati di kayu salib, dia sedang menanggung beban dosa seluruh umat manusia mulai dari zaman Adam sampai nanti zaman dia datang kembali. Lalu dia juga yang menanggung konsekuensi dari dosa itu. Sehingga secara manusia dikatakan pada waktu Jumat Agung yang lalu, dia harus mengalami kematian itu di atas kayu salib. Nah, itu yang dimaksud mati bagi dosa. Lalu dikatakan lagi hidup bagi Allah. Artinya setelah Kristus mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia, menanggung konsekuensi dari dosa itu. Kemudian di hari yang ketiga, dia bangkit. Ya, kalau kita melihat dekor kita hari ini masih menggunakan dekor yang sama dengan hari Minggu yang lalu. Dekor ini mau menunjukkan tentang peristiwa kebangkitan ketika Ibu Eni yang mendekor ini menunjukkan kepada saya memiliki pot yang seperti ini. Ini bisa nggak ya dipakai untuk melambangkan kubur yang kosong itu? Oh boleh, bagus, silahkan dipakai. Jadi ketika kami mendekor di sini, kami melihat oh ya ada sesuatu message yang ingin disampaikan dari dekor ini.
Lalu warna putih, warna emas yang kita lihat itu adalah warna-warna di dalam tradisi gereja yang mau melambangkan akan kemuliaan Tuhan, kerajaan Kristus, ya. Kekudusan warna putih itu. Nah, jadi di sini kita melihat ada warna yang terang, yang juga melambangkan ada kemenangan Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Kristus bangkit dari kematian berarti dia telah mengalahkan kuasa dosa, dia telah mengalahkan kuasa maut. Maut itu adalah konsekuensi dari dosa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat lebih lanjut di ayat yang ke-11, Paulus berkata demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Ya, di ayat 12 selanjutnya Paulus mengatakan demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini yang Paulus maksudkan. Jadi ketika kita sudah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, itu berarti kita tidak lagi boleh membiarkan dosa itu menguasai hidup kita. Kita tidak lagi bisa hidup mengikuti keinginan dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan, itu bukan berarti lalu kita bisa imun dari dosa. Itu bukan berarti kita bisa kita bisa sempurna 100% di dalam kehidupan kita di dunia ini. Enggak. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa, kita masih bisa gagal. Makanya di dalam doa kami itu dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Artinya kita itu masih bisa jatuh. Nah, tapi kalau kita melihat di sini, ketika kita sudah dipersatukan di dalam kebangkitan Kristus, sesungguhnya Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita kuasa kemenangan. Yang artinya dosa itu tidak lagi mempunyai pengaruh yang kuat di dalam diri kita seharusnya. Dosa itu tidak lagi bisa membawa kita kepada maut, kematian. Karena apa? Karena kuasa kemenangan Kristus yang ada di dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan, itu adalah kuasa yang sanggup mengalahkan kuasa dosa. Ketika ada godaan dosa datang di dalam hidup kita, kita dimampukan untuk menolak godaan tersebut, untuk mengalahkan godaan dosa itu. Maka di sini kita melihat bahwa ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita bisa hidup suka-suka, ya. Dan kalau kita melihat di dalam bagian-bagian selanjutnya sampai di perikop berikutnya nanti, kita akan melihat ada Paulus menuliskan tentang dua macam perhambaan yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu sesungguhnya tidak bisa berada di tengah-tengah. Kehidupan manusia itu sesungguhnya adalah pilihan di antara dua pilihan. Pilih jadi hamba dosa, artinya kita hidup di dalam dosa, atau menjadi hamba Allah. Artinya seluruh kehidupan kita taklukkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang Paulus maksudkan di dalam hidup yang baru tadi. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita menjadi hambanya Allah. Yang artinya seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita harus kita taklukkan di bawah kehendaknya Tuhan. Seantero hidup kita, semua kita serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh membuat celah di dalam hidup kita, di mana celah itu kita pakai untuk kita hidup nyaman, menikmati dosa. Enggak ada. Tetapi 100% kehidupan kita bawa di hadapan Tuhan. Ketika kita membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan, maka itu berarti kita akan merasa tidak nyaman lagi ketika kita melakukan dosa. Kita akan merasa gelisah ketika kita mulai jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan yang kita terima dari waktu ke waktu, baik itu melalui pembacaan firman Tuhan secara pribadi atau melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan, ataupun melalui hal apapun, kita membaca buku rohani dan lain sebagainya.
maka firman Tuhan itu harusnya membuat kita semakin peka terhadap dosa. Membuat kita semakin mawas diri terhadap dosa. Dan akhirnya harusnya membuat kita makin berani menolak godaan dosa. Kita mungkin berpikir bahwa dosa itu adalah satu yang kelihatannya benar-benar mengerikan gitu ya. Satu perbuatan yang kelihatannya jahat banget. Seperti mungkin kita membunuh atau kita mabuk-mabukan, berselingkuh dan lain sebagainya. Atau kita menyembah berhala misalnya seperti itu. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat arti dosa, salah satunya adalah menyimpang dari sasaran yang harus dituju. Misalnya ketika kita memanah, kita kan sedang menuju ke titik yang ada di tengah. Ya. Nah ketika kita memanah, kita harus menuju titik itu. Kalau kita meleset dari titik itu, maka kita sudah menyimpang dari sasaran yang dituju. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan tujuan yang jelas di dalam hidup kita. Yaitu kita hidup taat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam kehidupan yang demikianlah kita dapat menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Nah, inilah yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Sesungguhnya kita sudah memiliki satu hidup yang baru yang Kristus anugerahkan. Ketika Bapak Ibu merayakan Paskah, ada telur-telur Paskah yang Bapak Ibu lihat mungkin bersama dengan anak-anak. Ingat bahwa telur itu itu adalah sebuah lambang. Tapi biarlah telur yang kita lihat ini boleh membawa kita mengingat pada arti Alkitab tentang hidup yang baru. Ya. Telur ini hanya sebuah lambang, ya, sebuah benda yang dapat membantu kita untuk kita mengingat pesan firman Tuhan pada hari ini. Hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Harusnya kita jalani dengan sungguh-sungguh. Seorang rekan pada beberapa waktu lalu sedang tanya-tanya gimana ya bisa vaksin. Karena dia sudah coba daftar sana sini, kesulitan sekali gitu ya. Lalu saya ingat, saya mempunyai seorang teman yang adalah nakes, tenaga kesehatan, tenaga medis. Lalu saya coba kontak dia, lalu dia katakan kepada saya, "Oh Pak Victor, ajak aja teman Bapak itu nanti hari apa disebutkan harinya, ajak aja dia ke tempat di mana saya tugas nanti. Nanti ya udah. Bilang aja kerja di sini gitu loh, kerja di wilayah tersebut ya." Karena ternyata setelah saya terima pamfletnya, di situ disebutkan bahwa yang bisa menerima itu adalah orang yang memang bekerja di wilayah tersebut gitu. Lalu saya sampaikanlah ke teman saya itu, lalu dia bilang begini, "Wah, saya nggak tinggal di sana, saya nggak kerja di sana. Kalau saya datang vaksin di situ, apa saya nggak dosa ya?" Dia bilang gitu. "Saya mau bikin surat palsu gitu atau bagaimana?" Dia bilang seperti itu. Enggak deh, nanti saya lihat aja cari waktu yang lain gitu. Oke, saya bilang. Jadi ya saya juga tetap mendoakan, ya Tuhan tolong ada orang yang berani mempertahankan integritas hidupnya di hadapan Tuhan. Kemudian ya saya sungguh bersyukur ada orang-orang yang demikian. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah seharusnya kita terus belajar untuk berproses. Ya. Makin hari makin disempurnakan. Makin hari kita makin berusaha untuk makin tidak nyaman dengan dosa sekecil apapun. Sehingga ya kita nggak menjadi orang yang tawar-menawar terhadap dosa. Tetapi kita mau dibentuk dari waktu ke waktu. Tentu selama kita hidup di dunia ini kita nggak akan bisa jadi sempurna 100% Bapak Ibu. Tetapi panggilan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini menuntut proses dari waktu ke waktu. Kehidupan usaha kita, kehidupan keluarga kita, sudahkah kita jalankan
seturut dengan yang Tuhan mau. Ya. Biarlah perenungan firman pada hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kuasa kebangkitan Kristus sesungguhnya memampukan kita untuk menolak dosa. Menolak keinginan dosa yang ada di dalam diri kita. Sehingga makin hari kita makin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk menghidupinya ya Tuhan. Akan ada banyak tantangan yang kami hadapi untuk mempertahankan kehidupan kami yang semakin hari semakin serupa Kristus. Biarlah Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk kami berani dengan tegas menolak segala hal yang tidak benar, yang Tuhan tidak inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, ada pokok-pokok doa yang jemaat bisa saksikan sebentar lagi. Silakan jemaat boleh mendoakannya. Saya akan menutup kita di dalam doa. Terima kasih untuk ibadah doa pada hari ini. Dan kami akan menjalankan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.